وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات إخوان dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan inayah yang Allah taala limpahkan kepada kita dan taufik yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Di kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Ta'ala, yaitu Masjid Ad-Da'wah di Kampung Benda. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi salah satu wasilah kita untuk mempererat silaturahmi di antara kaum muslimin muslimah di seantero Indonesia ini secara khususnya. Dan juga saya ucapkan sebelumnya jazakumullah khairan katsira pada para tokoh ya, para DKM ya, yang terkhusus Bapak Haji Lukman Hakim dan reng-rengannya yang telah memberikan izin untuk ya kegiatan kajian ini berlangsung di Masjid Ad-Da'wah ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan amanah yang insyaallah akan kita jadikan catatan penting, bahwa dengan adanya kajian Islam ini semoga menjadi hal yang memotivasi meningkatnya persatuan dan ukhuwah Islamiyah kita. Dan juga terlepas atau di samping itu, mudah-mudahan dengan adanya kajian ini semoga ini meningkatkan gairah kita dalam menuntut ilmu. Karena bagaimanapun juga seorang muslim ini sangat butuh sekali terhadap ilmu. Jadi kita tidak mungkin seorang muslim ini
beribadah dan melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi dengan apa? Dengan ilmu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kajian ini menjadi hal yang positif bagi seluruh kaum muslimin wa muslimah, dan juga menambah keilmuan serta mendorong kita untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kajian perdana yang insyaallah kita mulai di kesempatan malam hari ini, kita akan sebelumnya mengenalkan terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita pahami selama kegiatan kajian ini insyaallah berlangsung. Insyaallah kajian yang akan kita bahas atau kita pelajari ini adalah sebuah kitab yang bernama Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ini sudah termasyhur di mana-mana. Ini salah satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama ahli hadis terkenal, yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi ini adalah salah satu pembahasan kitab yang dibahas atau yang dikarang oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kita tahu sosok Imam Bukhari bagaimana, dan insyaallah kita akan ulas secara singkat di kesempatan malam hari ini. Secara garis besar, pada jamaah, para ikhwan dan para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kitab Al-Adabul Mufrad ini ya, ini secara khusus menjelaskan tentang akhlak atau adab-adab yang harus dimiliki oleh setiap individu muslim. Makanya Imam Bukhari menamakan kitab ini dengan istilah atau dengan nama Al-Adab Al-Mufrad. Jadi Al-Adab itu artinya adab, sebutlah kalau dalam bahasa Indonesia tata krama, atau sifatnya lebih umum kepada akhlak, bagaimana adab kita terhadap Allah ya, bagaimana adab kita terhadap orang tua, bagaimana adab kita terhadap tetangga. Itu menjadi manifestasi atau wujud dari akhlak yang ada dalam diri seorang mukmin. Dan yang dimaksud dengan al-mufrad ya, sebagian para ulama atau sebagian ulama mengatakan ada yang dimaksud dengan al-mufrad ini adalah maksudnya individu muslim ya, al-fard. Ada yang dimaksud al-mufrad itu adalah dikhususkan. Jadi Imam Bukhari ini mengkhususkan kitab Adabul Mufrad sebagai pembahasan adab saja. Karena kita sering dengar ya, di dalam kitab-kitab hadis ada yang disebut Sahih Bukhari ya. Nah, Sahih Bukhari itu tidak hanya tok adab. Di dalamnya ada Kitabul Iman, di dalamnya ada Kitabut Thahara, di dalamnya ada Kitabul Libas, Kitabut Tafsir. Itu namanya Al-Jami' As-Shahih atau dikenal dengan Sahih Bukhari. Nah, yang kita bahas itu adalah kitab Al-Adab Al-Mufrad. Jadi kita hanya bahas adab dan akhlak saja. Bagaimana berbakti kepada orang tua, tetangga. Itu saja yang kita bahas. Jadi fokus kita memperbaiki adab. Betapa pentingnya kita ini harus memperhatikan adab kita. Karena seorang alim yang tidak memperhatikan adab ini tidak ada apa-apa ilmunya. Ya silakan sajalah. Ini misalkan ada orang yang misalkan dia hafal ribuan hadis, misalkan. Tapi misalkan dia ini sayyi'ul adab, orang memandang ini tidak ada apa-apanya. Buat apa dia hafal ribuan hadis tapi adabnya tidak ada? Kepada orang tuanya misalkan Pak ya, kepada tetangganya, kepada istrinya, ini makanya gitu Pak. Jadi makanya Imam Bukhari rahimahullahu taala mengkhususkan kitab ini fokus kepada pembahasan apa? Adab. Ya, makanya lah dinamakan kitab ini dengan Al-Adabul
mufrad. Jadi pembahasan fokus mengenai masalah apa? Masalah adab. Baik. Nah, di pembahasan pertama ini atau di pertemuan pertama, barangkali ya sebelum kita membahas hadis pertama, ya ini hadis-hadis Pak ya. Jadi hadis-hadis tentang adab yang akan kita bahas. Sebaiknya, dan memang ini adalah yang manhajiyat yang dilakukan oleh para ulama, sebelum membahas satu kitab maka minimal kita mengenal mu'alifnya itu siapa secara ringkas, walaupun betapa banyak karangan-karangan ulama yang menjelaskan tentang biografi Al-Imam Bukhari. Minimal di kesempatan malam hari ini kita akan mengenal dulu bagaimana biografi Imam Bukhari ini secara singkat. Banyak pelajaran yang insya Allah bisa kita ambil ya dari sosok Imam Bukhari, dan saya yakin ya jamaah sekalian sudah tidak asing Pak ya mengenal atau mendengar nama Imam Bukhari, bagaimana kejeniusannya dalam hadis dan lain. Ya, baik, kita akan baca dari referensi-referensi yang dikarang oleh para ulama tentang sirah atau biografi Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala secara ringkas. Baik. Jadi nama Imam Bukhari itu, ya beliau ini nama aslinya Muhammad. Ya, namanya itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. Jadi nama orang Arab itu Pak, kebiasaan kalau ditulis itu di nama kakeknya semuanya ditulis. Kalau orang Sunda kan biasanya nama bapak saja kadang lupa, apalagi nama kakek, nama uyut Pak ya. Nah, orang Arab makanya ada al-ismul murabba, jadi dituliskan sampai minimal nama kakek pertama lah. Ya, biasanya kalau di jurusan kuliah-kuliah Timur Tengah, kalau nulis nama ujian itu harus sama ismul murabba, namanya sama bapaknya dan sama kakeknya. Ini supaya ingat nasab, minimal bapak sama kakek Pak. Nama Imam Bukhari ini, nama ya lengkapnya yang ditulis dalam beberapa kitab-kitab sirah beliau adalah Muhammad. Ya, nama ayahnya adalah Ismail, nama kakeknya Ibrahim, nama uyutnya Mughirah, dan nama ya ayah dari uyutnya Bardizbah al-Ju'fi atau lebih dikenal dengan Abu Abdillah. Ya. Beliau ini dilahirkan ya di hari Jumat ya tanggal 13 Syawal tahun 1940 Hijriah, 1904 Hijriah ya di sebuah kota yang bernama Bukhara. Sehingga ya nama Al-Bukhari ini dinisbatkan kepada kota kelahirannya. Jadi nama Al-Bukhari itu bukan nama, tapi nisbat kepada apa? Kota kelahirannya. Imam Al-Bukhari bukan namanya Bukhari, namanya Muhammad. Bapaknya Ismail, Muhammad bin Ismail. Dikenal Al-Bukhari karena dia lahir dari mana? Bukhara. Ya, dari Bukhara. Taib. Abu Abdullah atau Muhammad bin Ismail kecil ini secara ringkas kalau kita baca dari beberapa referensi, beliau ini sudah yatim ya di saat dia masih kecil, dan dia pun dididik dan dibesarkan oleh ibunya. Bahkan Masya Allah ya, ini para ulama menyebutkan bahwa Imam Bukhari ini di saat usianya sebelum baligh, dia pernah Pak diuji matanya itu dengan kebutaan. Jadi di saat beliau ini ya di masa-masa kecil, hanya tidak disebutkan oleh para ulama, diantaranya dalam kitab Al-Hadiyus Sari, yang jelas Imam Bukhari ini kedua matanya pernah diuji oleh penyakit buta. Jadi bukan buta bawaan ya. Nah, suatu ketika ya disebutkan dalam kitab Al-Hadiyus Sari ini karya Ibnu Hajar bahwa ya ibunya ini bermimpi melihat Nabi Ibrahim, disebutkan dalam riwayat ini, dan berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah memulihkan penglihatan putramu itu karena banyaknya doa yang kau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi memang ibunya ini orang salihah, ibunya ini seorang yang taat, ahli ibadah, rajin qiyamul lail. Dia selalu berdoa, "Ya Allah,
Muhammad ini sembuhkan dari apa? Kebutaannya. Ternyata Allah Ta'ala mengabulkan. Ya, dan ternyata biidznillah Imam Bukhari menjelang usia remaja dia itu sudah kembali bisa apa? Bisa melihat. Baik. Nah, lalu di sini disebutkan Al Imam Bukhari rahimahullahu taala atau lebih dikenal tadi namanya ya apa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail yang lahir tadi di daerah Bukhara. Beliau ini sangat terkenal ya. Beliau ini sangat dikenal ya, bahkan ibunya pun seorang yang salihah. Bahkan beliau ini dari usia kecil itu sudah nampak kecerdasannya. Ya, jadi memang Imam Bukhari ini sudah ketahuan dia ini dari kecil dia ini sudah nampak apa? Kecerdasannya. Bahkan disebutkan kata Abu Hatim Al-Warraq di sini disebutkan ya bahwa Imam Bukhari pernah mengatakan ulhimtu hifdzal hadits wa ana fil kutab. Saya ini sudah diilhami untuk menghafal hadis, sedangkan saya ini masih di kutab. Kutab ini ya kalau dulu ya di Timur Tengah ya itu sekolah-sekolah yang sifatnya tidak formal. Di sana diajarkan ilmu-ilmu syar'i. Jadi anak-anak kecil itu biasanya masuk dulu ke mana? Ke Al-Kutab sebelum mereka berkeliling menuntut ilmu rihlah. Jadi pendidikan dasarnya mereka di mana? Di Kutab. Nah, di Kutab ini ya usia kira-kira ya 6-7 tahun ini Imam Bukhari ini sudah suka menghafal apa? Sudah suka menghafal hadis, Pak. Ya. Baik. Nah, lalu di sini disebutkan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala ya. Di sini disebutkan bahwa beliau ini ya kata Muhammad bin Azhar As-Sijistani, beliau pernah dengan temannya, ini kesaksian temannya, ini luar biasa. Memang Imam Bukhari ini terkenal sebagai orang yang cerdas, Pak, jenius. Di sini disebutkan kata Muhammad bin Azhar As-Sijistani, kuntu fi majlis Sulaiman bin Harb wal Bukhari ma'ana yasma'u wa la yaktubu. Faqila li ba'dihim ma lahu la yaktubu, qala yarji'u ila Bukhara wa yaktubu min hifdhihi. Ya, tapi saya kira ini bukan berarti jangan apa, ini memang kecerdasan orang begitu. Kecerdasan Imam Bukhari memang betul-betul berbeda. Namun bukan berarti kalau ngaji mah gak usah buat catatan. Jadi seperti itu. Ini karena Imam Bukhari ini memang orang yang cerdas, IQ-nya di atas rata-rata, Pak. Ya. Andaikan dulu itu ada psikotes, yakin IQ Imam Bukhari ini di atas rata-rata. Betul. Karena apa? Kata teman-temannya, Imam Bukhari ini di majelisnya Sulaiman bin Harb, seorang ahli hadis saat itu, dia ini hanya mendengarkan, tidak menulis apapun, hanya nguping saja. Kesannya kalau kata orang Sunda hanya Bandung kuping ya. Itu enak dengar gitu, nunutan kalau kita gitu. Gitu. Nah, Imam Bukhari pernah ditanya, ya maksudnya teman-temannya pernah ditanya, kenapa ya kita itu sibuk riwayat lengkap dengan apanya? Sanadnya, tidak boleh tertinggal satupun. Jeli, Pak. Yang namanya talibu ilmil hadis itu gitu, catatannya banyak, harus rapi. Ya. Nah, kata teman-temannya, ini kesaksian katanya, kenapa ya ini Muhammad bin Ismail ini tidak nulis dia hanya apa? Mendengar. Dari sekian muridnya Sulaiman bin Harb, hanya Muhammad bin Ismail yang tidak apa? Nulis. Ya, apa kata temannya? Saya menyaksikan yarji'u ila Bukhara wa yaktubu min hifdhi. Dia pulang sendiri ke Bukhara dan dia tulis sendiri yang sudah dihafal. Jadi yang tadi dia di majelis itu dia langsung hafal. Jadi di majelis dia hanya fokus mendengarkan. Lalu pulang ke rumah, dia sudah hafal apa yang disampaikan oleh gurunya. Tidak tertinggal sedikit pun, Pak. Ini luar biasa ya, kecerdasan siapa? Imam Bukhari. Kita begitu gak? Silakan. Jangan tulis, nanti antum apa yang saya sampaikan tulis sampai 100%, jangan tertinggal satu huruf pun. Jarang. Ya. Mungkin 1001 malah, jarang sekali. Ini
teman-teman ya memang menyaksikan begitulah Muhammad bin Ismail itu. Bahkan disebutkan ya di sini tentang Imam Al-Bukhari ini, bahwa Imam Bukhari mengatakan ini Muhammad bin Abi Hatim yang menceritakan tentang sosok Imam Bukhari. Kata dia ini memang banyak yang mengambil hadis-hadis dari para guru ya yang terbaik, ya akidahnya baik juga, pengamalannya juga baik. Kata beliau, katabtu an 1080 nafsan laisa fihim illa sahibu hadis. Wa qala aidan lam aktub illa amman qala al-iman qaulun wa amal. Ya. Nah ini dari kata-kata Muhammad bin Hatim ini ternyata Imam Bukhari memang orang yang apik dalam menerima ilmu dari para gurunya. Jadi kata Imam Bukhari pernah ditanya, ya saya ini mencatat ya dari 1080 orang guru yang mana mereka ini adalah ahli hadis semua. Jadi kalau dituliskan nama-nama guru Imam Bukhari ini sangat banyak, 1080 ya, 1080 guru. Dan beliau mengatakan, saya tidak mencatat hadis kecuali dari orang yang mengatakan al-iman qaulun wa amal, dari ulama yang menyatakan iman itu adalah perpaduan antara ucapan dan juga perbuatan, termasuk juga apa yang diyakini di dalam hati. Karena ada sebagian orang yang mengatakan iman itu hanya cukup di dalam hati saja, atau iman itu cukup hanya di lisan saja, tidak perlu ya ada realisasi dalam pengamalan, tidak ada pengaruh misalkan amal seseorang terhadap iman. Nah Imam Bukhari itu ya selalu mencatat dari orang-orang terbaik ya, sehingga beliau ini ya menjadi orang-orang yang betul-betul apik dalam periwayatan hadis. Sehingga ya kita tahulah kalau kita ditanya tentang ya misalkan isnad yang terbaik itu di dalam kitab-kitab hadis, maka Sahih Bukhari lah. Ya, itu kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya, ini sosok pengarangnya adalah Al-Imam Bukhari. Nah, kenapa Imam Bukhari itu sampai bisa seperti itu perjalanan menuntut ilmunya? Masya Allah, Pak ya. Ternyata memang beliau ini terlahir dari ibu yang salihah, rajin ibadah. Jadi memang ini dari rumpun yang baik, menghasilkan bibit yang baik juga. Ternyata di sini disebutkan ada beberapa pengaruh beliau. Kenapa beliau ini sampai hafal ribuan hadis, 10 ribuan bahkan. Sampai hafalan itu begitu luar biasa. Di sini disebutkan dalam beberapa sirah beliau, ya kata dakhaltu, ini kata Muhammad bin Khirash, dakhaltu ala Ismail walidi Abi Abdillah inda mauti. Yang jadi kuncinya bapaknya, Pak. Kan tadi Imam Bukhari itu sudah ditinggal meninggal atau mati oleh bapaknya, sedangkan Imam Bukhari masih kecil, kira-kira usia 45 tahun lah. Dia ini sudah ditinggal oleh ayahnya, jadi hanya dididik oleh seorang ibu saja. Namun ibunya salihah. Nah, pernah Ahmad bin Hafiz ini temannya bapaknya, teman bapaknya Imam Bukhari, menyaksikan anaknya ini luar biasa cerdas, Muhammad bin Ismail. Nah, pernah suatu saat, di saat ayahnya Imam Bukhari yang namanya siapa tadi? Ismail ya, karena Imam Bukhari itu namanya Muhammad ya bin Ismail, bapaknya itu berarti Ismail. Di saat bapaknya Muhammad atau Imam Bukhari ini sedang sakaratul maut, atau dia menjelang sakit, menjelang mati, ditanya ya, dan dia mengatakan begini, la a'lamu min mali dirhaman min haramin wala dirhaman min syubhatin. Ini kata Ismail, saya di dalam hidup dan dalam menafkahi anak dan istri, saya belum pernah mengenal uang dari haram atau uang dari syubhat. Ini ternyata, ini kata siapa? Ismail. Jadi kuncinya begitu, Pak. Kalau anak kita ingin saleh, hebat dalam menuntut ilmunya,
Jadi jangan sedikit-sedikit nyalahin anak kita, Pak. Kenapa disuruh ngaji gak mau, disuruh hafalan Quran gak mau? Harusnya jadi orang tua minimal kita introspeksi. Oh, barangkali ada harta haram yang kita berikan kepada siapa? Kepada anak. Atau tidak haram, itu syubhat. Kita sembarangan dalam mencari harta, Pak. Ismail ayahnya Imam Bukhari saat ditanya, kenapa kuncinya ini luar biasa anak kamu? Kata Ismail, la a'lamu min mali dirhaman min haram wala dirhaman min syubhat. Saya tidak kenal sepeser pun atau sedirham pun dari harta haram, demikian pula sepeser pun dari harta apa? Syubhat. Jadi tidak mengenal apa. Jadi selalu dari harta yang apa? Ini pelajaran untuk mentarbiah anak kita ini agar akhlaknya baik, adabnya mulia, rajin menuntut ilmunya, mudah dalam mengarahkannya. Berilah dia dengan nafkah yang apa? Halal. Jangan yang haram. Syubhat pun jangan. Ini pelajaran. Ya, sehingga memiliki putra yang luar biasa salehnya. Lalu berikutnya di sini disebutkan, ya, Al-Imam Al-Bukhari ini di saat beliau ini sudah menuntut ilmu, ya, kepada para ulama-ulama di manapun setelah dia dewasa, ya, mencari hadis kemana-mana. Imam Bukhari ini terkenal beliau ini seorang yang ilmiah. Artinya ilmiah itu beliau itu tidak pernah melakukan satu perbuatan kecuali harus didasarkan kepada ilmu. Itu namanya sikap ilmiah, ya. Jadi ilmiah itu selalu disandarkan kepada apa? Kepada ilmu. La yasna'u syai'an bila ilmin, Imam Bukhari ini. Makanya di sini disebutkan, ya, dari para penulis sirah Imam Bukhari, ya, di sini disebutkan di saat beliau apa? Menuliskan di dalam kitab tafsirnya, di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada kitab tafsir, Pak. Jadi hadis Sahih Bukhari itu ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah tafsir. Namun tidak sedetail tafsir Quran Ibnu Katsir, tidak. Ya, beberapa riwayat saja, misalkan surat Al-Baqarah ada riwayatnya, Ali Imran ada riwayat. Itu ada di juz terakhir kalau tidak salah. Ya. Nah, ini disebutkan Imam Bukhari, ya. Di sini disebutkan kata apa? Kata Imam Bukhari, abtu nafsi al-yawm wa hadha thagrun khashitu an yahdatsu hadathun min amril adu. Fa'ahbabtu an astari wa akhudhu ubatan fa in ghafasana al-adu kana binahira. Maksudnya kata-kata Imam Bukhari ini, lebih baik saya lelah hari ini. Jadi dilihat oleh para murid-muridnya Imam Bukhari ini, kalau misalkan ada masalah keilmuan yang harus dia catat, dia ini tidak lelah, setiap saat terus buka-buka. Kalau kita kan, Pak, kalau lelah gitu, udah beres gitu, ya, kadang menyerah gitu kan, udah ini masalahnya susah gitu kan, PSMR orang Sunda itu, ya. Nah, Imam Bukhari tidak, sampai kata ya murid-muridnya, lebih baik saya lelah hari ini adalah satu kesempatan. Misalkan kata murid-muridnya, kenapa Syekh Muhammad, misalkan antum ini tidak istilqo? Artinya istilqo itu tidak nyender gitu, baringan dulu gitu, Pak, ya. Nyantai dulu lah sejenak, ya. Ya, Imam Bukhari tidak bisa begitu. Kata Imam Bukhari, ini adalah hari yang harus kita lelahkan, kata dia. Ya, ini adalah celah yang aku khawatir bila mana ada sesuatu yang terjadi dari musuh-musuh kita, lalu kita kebetulan sedang gemar beristirahat, ya. Kita harus mempersiapkan satu persiapan yang sangat maksimal. Dalam artian Imam Bukhari itu, dia ini betul-betul orang yang maksimal dalam memecahkan masalah keilmuan. Dia bukan orang yang patah semangat, mudah patah semangat. Kita kan kalau misalkan belajar satu disiplin ilmu susah, langsung simpan saja, hese gitu kan, gak mau susah-susah, ya. Belajar bahasa Arab baru susah, udah. Misalkan belajar misalkan ini susah, udah beres ngajinya,
Ya, jangan begitu. Imam Bukhari sampai kata murid-murid, kenapa guru saya ini gak sempat nyarande acan gitu, bersandar pun enggak, dia terus saja fokus. Khawatir ini adalah persiapan yang harus disiapkan dalam melawan musuh katanya. Bagaimana kalau kita lengah, belum ada persiapan, musuh datang. Ini luar biasa. Jadi makanya ulama-ulama terdahulu itu ya memang dari kecilnya sudah dipersiapkan, makanya hasilnya luar biasa. Ya, dan karyanya pun sekarang banyak dimanfaatkan dan digunakan di seantero dunia kaum muslimin. Ini dari keberkahan menuntut ilmu para ulama. Lalu disebutkan tentang sifat Imam Bukhari ini, ya, beliau ini adalah seorang ulama yang menjaga dirinya dari perbuatan yang bisa mengotori lidahnya. Sangat apik, warok begitu ya dalam berkata, dan dia ini sangat tidak mau berkecimpung di dunia pergibahan, tidak mau Pak. Jadi ahli hadis ini memang bedalah dengan kita kelasnya Pak. Kita kan dikit-dikit belok gibah ya, dikit-dikit ini malah ngomongkeun nyata, ya itu gibah. Iya, kadang-kadang gitu kan. Imam Bukhari sosok bukan seperti itu. Makanya di sini disebutkan, ya, kata orang-orang yang menuliskan sirah Imam Bukhari, inna ba'dhan nas yankimuna 'alaika at-tarikh yaquluna fihi iktiyabun nas faqala inna ma ruwina dhalika riwayatan wa lam naqulhu min 'indi anfusina. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'sa akhul ashira wa qala sami'tu yaqul magtabtu ahadan qad mundu 'alimtu anna al-ghibah haram. Baik, di sini makanya Imam Bukhari kenapa dalam hadisnya itu beliau itu dalam riwayat luar biasa. Makanya dia sendiri menjadi kepribadian beliau ini sangat menjauhi masalah dosa-dosa, masalah ghibah, namimah, ini gak mau dia. Dalam majelis pun dia sangat apik. Makanya disebutkan dalam riwayat tadi, ya, misalkan ada orang-orang yang menulis tarikh tentang engkau, ya, mereka berkata bahwa di dalamnya itu mengandung ghibah terhadap orang. Kan misalkan gini Pak, kalau misalkan di dalam hadis itu ada menceritakan si fulan, katanya itu istrinya tentang apa? Ghibah. Ini pernah disodorkan kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari mengatakan innama ruwina dzalika riwayatan walam naqulhu min indi anfusina. Yang namanya ahli hadis itu hanya menerima riwayat, dan mereka tidak mengatakan sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Jadi ini bukan ghibah kata Imam Bukhari. Misalkan Nabi menjelaskan tentang misalkan akhlak yang buruk, misalkan seseorang laki-laki yang memiliki akhlak buruk. Apakah dengan itu Imam Bukhari dalam bukunya, dalam kitabnya sudah menggibah orang? Tidak. Dia itu hanya menerima riwayat dari guru-gurunya, dari gurunya lagi langsung sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Saya tidak mengatakan itu. Bahkan Imam Bukhari beliau sampai menyatakan, saya tidak pernah menggibah seorang pun saat saya tahu bahwa ghibah itu haram. Ini kata-kata Imam Bukhari yang disebutkan oleh murid-muridnya, magtabtu ahadan qattun mundu alimtu annal ghibah haram. Jadi Imam Bukhari memang menjaga lisannya dari perbuatan apa? Ghibah. Dosa-dosa yang mengotori lisan kita ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Imam Bukhari pun sangat sedikit, bahkan tidak, jarang Imam Bukhari memvonis orang ini dia pendusta, tidak. Ini ciri khas bahasa Imam Bukhari ya. Karena memang kalau misalkan ada ahli hadis yang lain mengatakan ada vonis gini, si fulan ini kadzab, dia ini pendusta. Berarti siapa yang vonis? Dia kan? Dia ini wadho dalam ilmu hadis, artinya dia ini suka memalsukan apa? Hadis. Imam Bukhari tidak mengatakan begitu. Dia hanya menulisnya gini, ya, kadzabahu fulan. Si fulan menuduh orang ini suka berbuat apa? Dusta. Jadi Imam Bukhari hanya menyampaikan saja bahwa ini tertuduh dusta, bukan dia memvonis dusta. Beda.
Kalau kita menyebut dia ini pendusta, berarti kita yang memvonis dia itu juga pendusta. Ya, kalau misalkan si fulan mengatakan bahwa dia ini suka berdusta, dia hanya menyampaikan riwayat, bukan menggibah. Dan dalam perjalanan ahli hadis memang begitu menilai sanad atau isnad riwayat itu. Si fulan ini tertuduh dia ini suka memalsukan hadis. Imam Bukhari sangat langka menyebut dia ini pemalsu hadis, tidak. Jadi kata-katanya sangat sopan. Ini berarti memang timbul atau muncul dari adab yang luar biasa. Jadi lisannya itu terjaga dari ghibah. Ya. Dalam ilmu hadis pun beliau hanya menyampaikan riwayat guru-gurunya. Kata guru saya, Syekh Fulan, dia ini suka memalsukan hadis. Jadi Imam Bukhari tidak mengatakan si Fulan ini suka memalsukan apa? Hadis. Ini luar biasa. Padahal kita tahu Imam Bukhari ini orang yang cerdas juga. Namun dia ini sangat ingin menjaga lisannya dari apa? Dari ghibah. Ini luar biasa, Pak. Makanya kita tahu bahwa apa? Ghibah ini dosa yang berbahaya. Ini berbahaya. Bahkan namimah atau dosa apa itu? Mengadu domba orang ini bisa mendatangkan siksa apa? Siksa kubur. Ghibah pun sama, Pak. Ya, sama. Lalu seputar Imam Bukhari di sini ada yang disebutkan, ya, ini tentang apa kehusyuan Imam Bukhari bila mana beliau ini sedang salat. Ini disebutkan dalam beberapa kitab, diantaranya dalam Tabaqatul Hanabilah, ya, dari Bakar bin Munir pernah disebutkan karena Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari pernah Muhammad bin Ismail al-Bukhari suatu hari salat, ya. Salat, dan diperhatikan Imam Bukhari ini dia ini disengat oleh hewan yang bernama az-zumbur. Zumbur ini barangkali kalau di kita sejenis engang begitu bala, ya. Tahu engang? Lebah begitu, ya, atau ya tawon yang bisa menyengat. Ya, ini dalam bahasa Arab atau di kalangan orang Arab disebutnya az-zumbur. Sejenis tawon yang bisa menyengat. Di saat sholatnya, ya, beliau ini pernah disengat tawon, ya, sebanyak 17 kali. Ini diriwayatkan dari Bakar bin Munir. Falamma qada salatahu qala unduru ayya syai'in hadha alladhi adani fi salati famadaru fa idza az-zumbur qad warramahu fi 17 mawdi'an wa lam yaqta salata. Ini memang, jadi memang betul, Pak. Jadi bukan dongeng, kisah para sahabat atau misalkan tabiin seperti Imam Bukhari lah misalkan. Ini seorang ulama yang salih, beliau ini sholat disengat tawon tadi sebanyak 17 kali dalam sholatnya. Dan ternyata dia, ya, setelah sholat ini ternyata bengkak, Pak. Sampai apa? Sampai bengkak. Sampai apa kata Imam Bukhari? Ya, sampai kata Imam Bukhari setelah selesai salatnya, unduru ayu syai'in hadzal ladzi adani fi salati. Ini apa? Jadi Imam Bukhari tidak sadar saat salat. Ini apa yang membuat saya ini terganggu dalam salatku ini, menyakitiku. Ternyata dilihat, ternyata si tawon itu sudah menyengat dan membuat kaki Imam Bukhari menjadi apa? Bengkak. Ya. Dan Imam Bukhari saat sholatnya tidak memutuskan sholatnya, Pak. Jadi memang ini barangkali kaitannya dengan kehusyuan dalam apa? Sholat. Nah ini orang yang khusyuk itu memang betul-betul dia ini sangat merasakan manisnya sholat. Jadi dia mau memutuskan sholatnya, dia tidak mau. Sampai tawon menyengat beberapa kali membuat kakinya apa? Bengkak pun tidak dia pedulikan. Ya. Memang ya, itulah kehusyuan para jamaah sekalian. Kalau kita kan ada rengit nyocok saja, nyamuk saja misalkan kan, wah, kita langsung kan, iya, atau lain sebagainya. Hal-hal yang mengganggu di dalam apa? Salat kita. Ya, jadi memang ini luar biasa, ilmunya luar biasa, dalam ibadahnya pun beliau ini sangat apa? Sangat khusyuk. Ya, sangat khusyuk. Jadi memang Imam Bukhari ini seorang ulama yang memang luar biasa kekhusyuan dalam salatnya. Baik. Lalu disebutkan
sosok Imam Bukhari, bagaimana beliau ini ya di dalam qiyamul lail dan membaca Al-Qur'annya. Ini kita ambil pelajaran dari sirah Imam Bukhari. Beliau ini pernah ya disebutkan berkumpul di satu malam di bulan Ramadan dengan sahabat-sahabatnya. Beliau sholat dengan para sahabatnya. Di setiap rakaat beliau ini membaca kira-kira 20 ayat sampai Quran ini khatam. Quran ini khatam. Jadi satu rakaat itu beliau membaca berapa? Kira-kira 20 ayat, dan beliau ini sampai apa? Sampai khatam Quran. Ya. Sampai betul-betul para sahabatnya ini ya Masya Allah menikmati bagaimana khatamnya Imam Bukhari di saat beliau ini melaksanakan sholat malam. Dan memang beliau ini ya di setiap pertengahan malam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Beliau ini sangat rajin qiyamul lail. Ya. Khusyuk dalam sholatnya, hafal Quran, ya kita tidak usah pertanyakan lah. Imam Bukhari ini banyak menghafalkan hadis, ya Quran ini sudah betul-betul di luar kepala. Ya, sehingga di dalam rakaat-rakaat qiyamul lail ini semuanya khatam. Dan ini bukan kila-wakila, ini disebutkan oleh para teman-temannya yang bersama Imam Bukhari rahimahullah taala. Taib. Sedikit lagi. Di sini disebutkan bahwa Imam Bukhari pun beliau ini seorang yang memang sangat sedikit tidurnya. Imam Bukhari ini sangat orang yang paling sedikit tidurnya. Ini disebutkan oleh murid-muridnya. Ya, Masya Allah, beliau ini di tengah malam ini sering di saat murid-muridnya sedang tertidur, setelah qiyamul lail beliau ini menyalakan obor gitu ya, api, supaya supaya membolak-balik hadis yang sudah dia ajarkan, ya, dan muridnya itu sampai tidak tahu bahwa gurunya itu sedang mempelajari hadis yang sudah dia bacakan kepada siapa? Murid-murid. Ini sangat Masya Allah, beliau ini sangat kurang tidurnya. Sampai ada muridnya mengatakan, ya, kenapa engkau tadi tidak membangunkan? Apa yang membuat engkau tidak membangunkan saya dari tidur? Apa kata Imam Bukhari? Anta syabun fala uhibbu an ufsida alaika nauma. Ini kata Imam Bukhari kepada muridnya, wahai muridku lah begitu, engkau masih muda, saya tidak ingin mengganggu tidurmu, saya sudah tua, saya kurang tidur. Kurang tidur ya Imam Bukhari sebenarnya memang sudah biasa, karena beliau ini lebih banyak belajar daripada tidur. Ya, lebih banyak belajar daripada tidur. Dan banyak sekali pujian-pujian para ulama tentang Imam Bukhari ini, sehingga Imam Bukhari ini memang terkenal beliau ini dengan kecerdasannya, ya, beliau ini terkenal dengan kejeniusannya, sehingga dikaranglah kitab yang masyhur yang ini sering kita baca. Imam Bukhari mengatakan beliau ini menghafal sampai 100.000 hadis sahih, ya, dan beliau ya menyebutkan bahwa di antara beberapa hadis sahih itu dituangkan dalam kitabnya yang bernama Sahih Bukhari. Nah, kitab yang kita pelajari ini adalah kitab yang khusus beliau karang, beliau tulis yang berkaitan dengan masalah masalah adab. Ya, dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau ini ya disebutkan bahwa para ulama sampai menggelari beliau ini sebagai Amirul Muhaddisin, pimpinannya para ahli hadis, ya, Imamul Muhaddisin. Ini luar biasa karena beliau ini gurunya Imam Muslim dan guru ahli hadis-hadis yang lainnya. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala di sini disebutkan bahwa beliau ini wafat ya ketika beliau perjalanannya sampai di sebuah kota yang bernama Khortan. Ini sebuah desa kecil yang terletak di Samarkand. Ya, jadi beliau ini pernah sakit saat itu, dan akhirnya qadarullah taala beliau meninggal pada tahun ya 256 Hijriah, ya, pada malam Idul Fitri. Jadi beliau ini meninggal di malam Idul Fitri. Ya, setelah beliau selesai melaksanakan saumnya,
di usia 62 tahun ya beliau ini ya meninggal dunia, dan beliau meninggalkan karya-karyanya yang luar biasa, di antaranya Al-Jami' Sahih Bukhari, Adabul Mufrad, Tarikh Kabir, Tarikh Shagir, banyak sekali karya Imam Bukhari itu banyak. Hanya yang kita sering kita kenal itu hanyalah kitab Sahih Bukhari, dan insya Allah Adabul Mufrad inilah akan kita pelajari. Ini salah satu karya lain karya Imam Bukhari, dan beliau dimakamkan pada hari Idul Fitri. Ya, pada hari apa? Idul Fitri. Dia saat ya orang-orang berhari raya, beliau ya meninggal dan wafat, dan meninggalkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua kaum muslimin dan muslimat. Nah, ini barangkali jamaah rahimakumullah, pertemuan yang pertama kita mempelajari sirah dari mu'allif, biografi mu'allif. Banyak pelajaran yang kita ambil tadi tentang pendidikan anak kita dari sosok Ismail, ayahnya Nabi Ibrahim. Kalau kita ingin mendidik agar anak berakhlak baik, maka berikanlah dari biaya yang apa? Halal, dari harta yang halal, hindari haram dan syubhat sekalipun. Ya, dan banyak sifat-sifat Imam Bukhari yang terpuji, menjaga lisannya, ya, tidak memvonis orang dengan kadzab atau wadha, ya, pendusta atau pemalsu hadis. Dan beliau ini sangat orang yang banyak qiyamul lail, sering membaca Al-Qur'an, ya. Terkenal di kalangan para ulama sosok Al-Imam Bukhari ini. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sementara kita ya pembahasan ya siratul mu'allif, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas hadis yang pertama dari kitab Al-Adabul Mufrad ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua, dan Allah taala memudahkan kita untuk senantiasa mengamalkan hadis-hadis tentang adab ini, ya, dan Allah taala mudah-mudahan menjadikan kita sebagai orang-orang yang beradab. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.